Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tania Eka Umami Fafarianti. Sekarang kita akan membahas mengenai lab 47, yaitu 1PPP. Nah, PPP ini merupakan salah satu protokol selain HDLC yang digunakan dalam teknologi WAN untuk menghubungkan dua router berbeda yang letaknya berjauhan. PPP sendiri merupakan kependekan dari point-to-point protokol. Nah, PPP ini itu merupakan standar protokol. Standar protokol sendiri artinya vendor lain juga mensupport PPP. Jadi, kita bisa menggunakan protokol PPP ini di semua vendor gitu. Tidak seperti HDLC yang merupakan proprietary Cisco, jadi hanya bisa digunakan di perangkat Cisco saja. Nah, PPP juga dia itu support authentication, compression, dan error correction. Jadi, karena PPP itu support authentication, compression, and error correction, jadi PPP itu harus ada konfigurasi authentication-nya. Atau nanti kalau tidak ada konfigurasi authentication-nya akan tidak terhubung. Selain itu, PPP itu juga change PPP. Change PPP ini maksudnya kalau HDLC kan dia default. Jadi kalau kita menggunakan teknologi WAN dengan kabel serial itu secara otomatis akan default menjadi protokolnya itu atau enkapsulasinya itu HDLC. Nah, sebaliknya kalau kita ingin menggunakan PPP, kita harus melakukan konfigurasi terhadap protokol atau enkapsulasinya tersebut. Nah, untuk konfigurasi di lab 47 sendiri, kita masih menggunakan topologi yang sama seperti lab sebelumnya, yaitu lab 46. Nah, di sini bagaimana kalau seandainya salah satu router itu protokol atau enkapsulasinya itu PPP dan salah satunya itu HDLC? Apakah mereka tetap bisa saling terhubung? Nah, untuk itu kita akan mencoba untuk merubah salah satu protokol atau enkapsulasi dari salah satu routernya. Kan di sini mereka sudah otomatis menggunakan protokol HDLC. Kita akan mencoba untuk mengubah router 1 supaya protokolnya menjadi PPP. Untuk merubah protokolnya, pertama kita masuk dulu ke interface-nya, yaitu interface SE0/1/0. Kemudian kita ketikkan encapsulation PPP. Lalu kita exit. Kemudian kita akan melihat protokolnya. Show interface SE0/1/0. Nah, di sini dia protokolnya atau encapsulation-nya menjadi PPP. Sedangkan untuk router 2 dia protokolnya itu atau enkapsulasinya itu HDLC. Di sini kita lihat status linknya itu masih up atau di sini lampunya masih berwarna hijau. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan ping dari PC 0 ke PC 1.
Dan ternyata di sini destination host unreachable, atau artinya PC 0 dan PC 1 itu tidak terhubung. Kita lihat di sini. Nah, di sini dia itu status linknya up, tapi protokolnya down. Jadi, walaupun status linknya up itu dia kalau protokolnya mati atau terputus, maka PC-nya itu tidak akan dapat terhubung. Jadi, supaya bisa terhubung, kita harus menggunakan protokol atau enkapsulasi yang sama. Oleh karena itu, kita juga harus mengkonfigurasi router 2-nya supaya menggunakan protokol atau encapsulation-nya PPP. Nah, di sini kalau kita menggunakan perangkat Cisco, kita tidak perlu mengkonfigurasinya, kan dia itu sudah secara otomatis atau defaultnya itu langsung HDLC. Jadi enkapsulasinya itu langsung sama, jadi akan bisa terhubung. Namun kalau kita menggunakan yang satu perangkatnya itu adalah router Cisco dan yang satu itu perangkatnya router dari vendor lain, maka kita harus mengkonfigurasinya menjadi PPP karena HDLC itu hanya digunakan untuk perangkat Cisco saja, jadi tidak mensupport untuk perangkat vendor lain. Nah, untuk mengganti enkapsulasi atau protokol dari router 2-nya, kita masuk dulu ke interface serialnya, yaitu interface SE0/1/0. Kemudian kita ketikkan encapsulation PPP. Lalu kita exit. Kita lihat di sini, dia encapsulation-nya sudah PPP. Dan kita lihat juga di sini dia statusnya sudah up dan juga protokolnya itu sudah up. Jadi up artinya sudah saling terhubung. Itu berarti kalau kita melakukan ping dari PC 0 dan PC 1, sudah dapat dipastikan bahwa ping-nya telah berhasil. Nah, itulah penjelasan dan pembahasan mengenai Lab 47 tentang 1PPP atau Point-to-Point Protocol. Itu berarti Lab 47 telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.